Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Oh benar, apakah kamu memerlukan persiapan apapun kali ini sebelum kamu pergi ke batas kehampaan? Nenek moyang Tian Yu terkekeh, gurumu telah meninggalkan beberapa harta untukmu. Tidak ada gunanya tidak menggunakannya. Petik 2. Gurunya telah menyiapkan semua sumber daya yang diperlukan untuk mengolah warisan Vermilion Nigma dan Imperial Dragon. Tetapi bagi Guki, ini hanya jumlah yang sedikit dibandingkan dengan harta yang dia tinggalkan. Aku memang perlu membuat beberapa persiapan. Sui Ying berkata, saya membutuhkan 100.000 Origin World Rocks. 100.000 batu dunia asal? Nenek moyang Tian Yu terkejut, memakannya? Benar, Sui Ying mengangguk. Nenek moyang Tian Yu terkekeh, baiklah. Kemungkinan besar hanya ada sedikit dalam sejarah yang mampu memakan 100.000 Origin World Rocks di alam Primal Chaos dengan sukarela. Setidaknya aku hanya tahu 2 dari mereka. Beberapa dapat memperoleh panen besar karena pertemuan ajaib tertentu. Mereka tidak akan mempublikasikan fakta ini setelah memakannya. 100.000 Origin World Rocks seharusnya cukup membantu alam Primal Chaos. Jika Dewa Kosmos memakannya, itu tidak akan membantu, kata Sui Ying. Baiklah, aku akan membantumu menyiapkannya. Nenek moyang Tian Yu tertawa kecil dan mengangguk, kami akan mengurangi saldo 300.000 Origin World Rock yang Anda miliki. Selain ini, aku juga membutuhkan harta rahasia yang dapat menghilangkan dampak yang masuk, kata Sui Ying. Batas kosong. Sui Ying yakin dengan kekuatannya sendiri, tapi lebih baik berhati-hati. Nilai, nenek moyang Tian Yu bertanya. Antara 50.000 hingga 100.000 Origin World Rocks. Sui Ying bertanya. Dia masih harus meninggalkan beberapa harta karun karena Sui Ying tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan kekayaan sebanyak itu. Di masa depan, dia mungkin memiliki kebutuhan mendesak akan harta. Memang kita bisa menukar harta rahasia yang cukup dengan jumlah ini. Nenek moyang Tian Yu mengangguk setelah mendengar nilainya. Awalnya tidak banyak harta rahasia. Satu-satunya yang menurut saya paling tepat untuk Anda adalah sesuatu yang disebut awan berat 3 warna, dan saat ini bersama penyihir leluhur. Saya akan mencoba dan bertanya padanya apakah kita bisa membelinya. Sui Ying segera mengangguk. Senjata Void God biasa tidak lagi banyak membantunya. Hanya harta rahasia yang akan membantunya. Apa itu harta rahasia? Harta karun kosmos dianggap satu. Beberapa adalah harta karun unik yang terbentuk di dunia suci kuno yang primitif dan kekacauan utama yang kosong sebelum diubah menjadi harta karun yang kuat. Atau mereka mungkin harta karun dengan asal yang misterius, seperti kuali alam penjara api ketiga itu. Tetapi nilainya begitu besar sehingga bahkan guru suci pun menginginkannya. Dia bersekongkol melawan Monarch Nine Cloud dari waktu ke waktu. Akibatnya, harta karun peringkat kosmos berada pada level terendah di antara harta rahasia. Jawab penyihir leluhur. Biayanya 80.000 Origin World Rocks. Nenek moyang Tian Yu melihat ke arah Sui Ying. Baiklah. Sui Ying mengangguk tanpa ragu. Item yang dihasilkan oleh Ancestor Sorcerer benar-benar luar biasa. Haha, aku sudah berbicara dengan penyihir leluhur. Dia akan mengirim seseorang untuk mengirim barang itu nanti. Oh, ini adalah informasi mengenai harta rahasia yang baru saja dia kirimkan mengenai awan berat 3 warna. Nenek moyang Tian Yu mewariskan serangkaian informasi kepada Sui Ying. Justru karena dia membeli barang itu sebabnya dia bisa mendapatkan informasi yang relevan. Jika tidak, leluhur Tian Yu dan yang lainnya hanya akan mengetahui sebagian dari propertinya. Sui Ying memeriksanya. Awan berat 3 warna ini adalah awan yang ditemukan oleh penyihir leluhur di tengah kehampaan kekacauan utama yang luas. Dia mengikuti aliran waktu, menyaksikan seluruh proses saat awan berat 3 warna muncul. Ini awalnya adalah awan unik yang lahir selama era dunia suci kuno yang primitif. Setelah kehancurannya, awan ini telah mengalami beberapa mutasi. Setelah Ancestor Sorcerer mempelajari banyak dari sifat-sifatnya yang bermutasi, dia dapat memperbaiki harta rahasia ini menurut awan. Penyihir leluhur mengirim seseorang untuk membawa awan berat 3 warna. Nenek moyang Tian Yu secara pribadi menerimanya sebelum menyerahkannya kepada Sui Ying. Jelas, seluruh proses bagaimana harta rahasia ini mendarat di tangan Sui Ying dirahasiakan. Hanya leluhur Tian Yu, penyihir leluhur, dan beberapa orang lainnya yang mengetahuinya. Awan berat 3 warna, Sui Ying memegang setumpuk awan putih lembut di tangannya.
Tumpukan awan putih lembut ini dibuka paksa. Sue Ying bisa melihat lapisan awan kebiruan dan lapisan awan emas di dalamnya. Putih, biru dan emas. Begitulah nama tiga warna muncul. Harta karun rahasia ini paling baik digunakan sebagai jubah. Sue Ying duduk bersila di atas sajadah sutra keperakan di dalam ruang kultivasi. Dia sangat sabar saat dia secara bertahap memperbaiki harta rahasia. Karena penggunaan harta rahasia sangat rumit, Sue Ying harus benar-benar memahami harta itu sebelum dia benar-benar dapat menggunakannya. Untungnya, awan berat tiga warna disempurnakan oleh penyihir leluhur, dan Sue Ying membelinya dari sana. Secara alami, dia diberitahu secara rinci cara memperbaikinya. Metode pemurniannya tidak sulit, itu hanya membutuhkan waktu. Selama proses penyempurnaan ini, Sue Ying sesekali mengeluarkan beberapa potong batu dunia asal dan melemparkannya ke mulutnya. The Origin World Rocks akan dengan cepat berubah menjadi kecil dan ditelan ke dalam perutnya. Rasanya seperti makan semacam makanan ringan, memakan beberapa potong di setiap mulut. Bagaimanapun, jiwa Sue Ying jauh lebih kuat daripada jiwa Jing Qiyu di masa lalu. Jadi, memakan Origin World Rocks sebanyak ini tidak menimbulkan tekanan besar padanya. Jika dia mau, dia bahkan bisa memakan hingga 1000 dari mereka. Tapi Sue Ying ingin mengalami perubahan menit dari jiwanya. Ini memang Origin World Rocks, energi asal yang dikabarkan dari dunia suci kuno yang primitif, pikir Sue Ying. Dunia suci kuno yang primitif sebanding dengan kekosongan primal saat ini. Energi asal ini akan membawa peningkatan holistik pada jiwanya. Efek pada jiwanya setelah membunuh iblis penghancur mungkin lebih baik. Tetapi berapa banyak iblis penghancur yang harus dia bunuh untuk mendapatkan energi yang cukup setara dengan 100.000 batu dunia asal? Orang harus tahu bahwa iblis penghancur juga sangat licik. Mereka tidak akan dengan santai mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Bahkan keberadaan Primal Chaos tingkat ke-9 itu hanya akan memperoleh energi unik yang cukup selama periode pembunuhan yang lama untuk menyamai 20.000 hingga 30.000 Origin World Rocks. Hari berlalu hari. Jiwa Sue Ying berangsur-angsur berubah. Itu menjadi lebih besar, memungkinkan keterampilan deduksi dan pemahamannya meningkat. Dalam sekejap mata, 19 tahun telah berlalu. Sue Ying mungkin tidak terburu-buru saat dia mengkonsumsi Origin World Rocks, tapi dia masih menghabiskan 100.000 Origin World Rocks. Pada hari ini, secara kebetulan saat dia benar-benar menyempurnakan awan berat tiga warna. Perasaan ini luar biasa hebat. Sue Ying merasa bahwa 19 tahun ini adalah kenikmatan baginya. Perasaan menyerap energi itu benar-benar mistis. Setelah memakan 100.000 Origin World Rocks, jiwaku telah diperkuat 30%, Sue Ying merasakan kegembiraan dalam hati. Mungkin tidak banyak. Namun pada kenyataannya, peningkatan yayasannya sebesar 30% sangat signifikan. Bagaimanapun, jiwanya telah mencapai tahap yang sangat kuat setelah mengolah transformasi ke-9 dari warisan mimpi buruk Vermilion, dan untuk meningkatkannya sedikit pun sudah sangat sulit. Di masa depan ketika dia menjadi Dewa Kosmos, peningkatan jiwanya tidak akan terlalu besar. Oleh karena itu, Sue Ying sudah puas dengan peningkatan 30%. Awan berat tiga warna, pikir Sue Ying. Hua! Gumpalan awan putih lembut itu mengembang dengan cepat di atas permukaan tubuh Sue Ying. Itu akhirnya terbentuk menjadi satu set jubah putih salju tebal. Jubah itu tampak sebersih salju. Cukup tebal dan terasa hangat. Sue Ying tertawa. Dengan jubah seputih salju yang dikenakan di sekujur tubuhnya, Sue Ying merasa sangat nyaman. Menurut apa yang disebutkan oleh leluhur, dengan harta rahasia ini, tubuhku harus memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan yang ada di 10 besar keberadaan Primal Chaos. Lagi pula, berapa banyak keberadaan Primal Chaos yang bersedia menghabiskan 8 juta batu dunia asal hanya demi mendapatkan harta rahasia pelindung? Bagi Sue Ying, ini tidak dianggap banyak. Targetnya adalah guru suci, dan sebelum menjadi sekuat dia, Sue Ying harus tetap waspada dan waspada, kalau tidak dia mungkin akan jatuh lebih awal. Karena dia memiliki batu dunia asal yang cukup, dia mungkin juga menggunakannya. Di masa depan jika dia menjadi Dewa Kosmos, Sue Ying dapat dengan mudah mendapatkan lebih banyak batu dunia asal. Jika tidak, harta rahasia ini akan sepadan dengan harganya jika dia tetap berada di alam Primal Chaos. Waktunya bagi saya untuk mengunjungi batas kehampaan, pikir Sue Ying. Hua! Sebuah inkarnasi muncul di sisinya.
Biasanya, inkarnasinya ini akan bertanggung jawab atas banyak tugas lain-lain di dalam kuil surga kekosongan besar seperti membimbing murid-murid atau menghadiri beberapa pertemuan penting di dalam kuil. Jika Sue Ying tidak bertempur, tugas sehari-hari yang dilakukan akan menghabiskan sangat sedikit energi jantungnya. Dan ketika tidak ada yang penting, inkarnasinya hanya bisa tidur. Dengan begitu, konsumsi energi akan tetap dapat diabaikan. Pergi. Kekosongan di sisi ruang kultivasi melengkung. Sue Ying yang mengenakan jubah putih tebal melangkah ke ruang terdistorsi sebelum menghilang langsung dari sekitarnya. Jarak dari Seven Star Oceanic Secret World ke batas kehampaan mungkin jauh, tetapi Sue Ying dapat melakukan perjalanan ke sana dalam sekejap. Mengenakan jubah putih tebal, Sue Ying melirik ke seluruh wilayah, melihat sebuah kastil kecil di kehampaan yang jauh. Itu tidak lain adalah kastil yang dibangun setelah para pembudidaya di batas kekosongan membayar harga yang cukup besar Kastil Void. Para ahli yang berkumpul di Kastil Void jauh melebihi yang ada di dunia suci manapun. Setidaknya akan ada 3 tubuh Dewa Kosmos sejati yang ditempatkan di sini sepanjang tahun. Adapun inkarnasi, lebih dari 10 inkarnasi Dewa Kosmos ada di sini. Bahkan, Tuan Kota Luo, yang bebas dan mudah memiliki inkarnasi yang ditempatkan di sini untuk waktu yang lama. Jumlah tubuh sebenarnya dari raksasa Primal Chaos yang terletak di sini berjumlah lebih dari 200, dan bahkan lebih banyak inkarnasi mereka ada di sini. Masih ada sejumlah besar ahli alam persatuan yang datang untuk mempertaruhkan hidup mereka. Ini adalah garis depan perlawanan para pembudidaya melawan iblis penghancur. Dan saat ini, ahli Primal Chaos baru, Sue Ying, telah tiba di sini. Kastil kosong, Sue Ying melirik kastil mini itu sebelum memasukinya dengan satu langkah. Xiu. Kenyataannya, Kastil Void sangat besar, ia menempati diameter lebih dari 50 juta kilometer, yang sebagian besar ruangnya ditempati oleh struktur susunan. Di salah satu aula istana, lebih dari 200 ahli Primal Chaos berdiskusi satu sama lain di sini. Mereka tampak senang saat mengobrol. Weng, disertai dengan distorsi ruang, Sue Ying muncul di dalam aula. Tuan Aula Dongbo, para pembudidaya Primal Chaos yang sedang minum dan mendiskusikan Tao itu berbalik. Saat mereka melihat Sue Ying, banyak yang mulai dipenuhi kebahagiaan. Guru agama imitasi hati, Sue Ying terkekeh dan mengakui mereka secara singkat. Dia kemudian berjalan menuju 5 ahli Primal Chaos di bawah kuil surga Void besar. Siapa yang mengira Dongbo Sue Ying akan tiba begitu cepat di Kastil Void? Pakar Primal Chaos lainnya juga berdiskusi dengan tenang. Sepertinya dia menemui hambatan setelah keluar dari kultivasi tertutup. Dia kemungkinan harus mencapai puncak kekuatan pagoda bintang tingkat 8 sekarang. Petik 2. Benar-benar membuat beberapa dari kita bersalah. Bahkan setelah berkultivasi begitu lama, saya tidak bisa melewati level ke-8. Para ahli Primal Chaos mengobrol santai satu sama lain. Kebanyakan yang hadir adalah inkarnasi. Mereka sedang beristirahat di sini dan bersiap untuk berperang kapan saja. Dan di sudut lain, Sue Ying bertemu dengan 5 ahli Primal Chaos dari kuil surga kekosongan besar. Apakah semua yang ada di dalam aula ini adalah inkarnasi? Apakah kalian berlima juga inkarnasi? Sue Ying bertanya dengan rasa ingin tahu sambil tersenyum. Sebentar lagi, Kastil Void juga akan mengatur tempat tinggal gua mini untukmu. Primal Chaos Hall Master memegang cangkir anggur sederhana dan balas tersenyum. Selama sebagian besar pertempuran biasa, inkarnasi kita adalah yang bertarung di luar. Hanya selama situasi mendesak ketika kita akan bergerak dengan tubuh kita yang sebenarnya. Petik 2. Kamu harus tahu tentang aturan bahwa kita harus tinggal hanya di wilayah dalam ketika kita pindah dengan tubuh kita yang sebenarnya kan? Leading Wing Hall Master bertanya dari samping. Ini aku tahu. Sue Ying mengangguk. Iblis penghancur muncul dari bagian dalam koridor dunia yang hilang di dalam batas kehampaan. Ruang di dalam koridor dunia yang hilang sangat kacau, itu seperti labirin. Bahkan Dewa Kosmos akan tersesat di dalam. Menurut legenda, ada banyak sarang di dalam koridor dunia yang hilang, dan dari sanalah iblis penghancur berasal. Secara alami, sarang dibagi menjadi beberapa level. Yang paling biasa akan membentuk iblis penghancur peringkat lapis baja abu-abu, dan yang paling langka akan membentuk iblis penghancur lapis baja darah. Dan menurut rumor, bahkan ada sarang unik di mana iblis penghancur lapis baja emas akan muncul. Dengan demikian, para pembudidaya telah membangun arai pemantauan kolosal di sekeliling luar koridor dunia yang hilang.
Saat iblis penghancur muncul, mereka akan ditemukan melalui susunan pemantau. Wilayah larik pemantauan ini disebut sebagai wilayah luar. Dan di wilayah yang lebih kecil tepat di belakang wilayah arai pemantauan ini, para pembudidaya benar-benar menutup kekosongan di area ini. Kekuatan segel jauh melampaui kekuatan dunia suci, dan bahkan iblis penghancur dewa kosmos tidak bisa berteleportasi di dalamnya, mereka hanya bisa terbang di dalam. Jadi, ketika iblis penghancur keluar dari koridor dunia yang hilang, mereka akan diperhatikan di wilayah luar. Saat mereka memasuki wilayah dalam, mereka hanya bisa terbang perlahan. Meskipun wilayah ini kecil, jika mereka harus terbang perlahan, mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk melakukannya. Pada saat itu, para pembudidaya akan memiliki cukup waktu untuk menyingkirkan mereka. Hanya setelah melewati wilayah dalam, di bagian paling akhir, akan menjadi tempat penghalang spasial berada. Ini juga merupakan lapisan perlindungan terakhir. Jika musuh menyerbu melalui wilayah dalam dan menyerang penghalang spasial, mereka akan dapat menembus rintangan dan memasuki kekosongan kekacauan utama yang luas. Pada saat itu, iblis penghancur akan dapat menyerang 5 dunia suci besar, banyak kosmos, dan kekacauan utama kapanpun mereka mau. Mereka hanya bisa terbang di wilayah dalam. Meskipun mereka tidak dapat menemukan lokasi kami dapat melacak lokasi mereka. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah menyudutkan mereka. Leading Wing Hall Master tertawa terbahak-bahak, dan bahkan jika iblis penghancur dewa kosmos menyembunyikan aura mereka dan mengganggu area ini, saat dia menunjukkan kekuatannya, kita dapat dengan mudah berteleportasi melalui jarak jauh. Pada saat itu, sekelompok dewa kosmos akan menangani mereka. Petik 2. Sui Ying mengangguk. Meskipun segel di wilayah dalam sangat tangguh, mereka tidak dapat menghalangi teleportasi jarak jauh. Pakar seperti itu masih bisa memaksakan jalan mereka, termasuk koridor dunia yang hilang. Para pembudidaya bergantung pada teleportasi jarak jauh untuk mengintai melalui koridor dunia yang hilang. Saat mereka menemukan jejak sarang, mereka akan mengirim sekelompok besar dewa kosmos untuk membunuhnya setelah mengunci posisi mereka. Dan kemudian, mereka akan mengandalkan teleportasi jarak jauh untuk melarikan diri. Dengan demikian, para pembudidaya menggunakan peluang yang menentukan jika mereka mengandalkan teleportasi jarak jauh. Adapun iblis penghancur, setidaknya sampai sekarang, tidak ada jejak mereka yang memiliki keterampilan teleportasi jarak jauh. Secara alami, mereka yang mampu mengungkap teleportasi jarak jauh dan memastikan fakta ini hanya termasuk Monarch Nine Cloud yang jatuh. Dia sudah mulai menemukan cara untuk menyegel teleportasi jarak jauh menggunakan arai. Rekan pembudidaya, beritahu saya apa yang harus saya perhatikan ketika saya pergi berperang? Sui Ying terus bertanya. Meskipun dia telah meneliti informasi spesifik mengenai hal ini, mencari tahu dari mereka yang hadir akan lebih baik karena mereka telah mengalaminya secara langsung. Sebelumnya, Primal Chaos Hall Master menyebutkan tentang bagaimana inkarnasi adalah yang terutama berjuang, dan hanya selama situasi mendesak tubuh kita yang sebenarnya akan bergerak. Celestial Water Hall Master menggelengkan kepalanya, itu karena inkarnasi dari Primal Chaos Hall Master berada di puncak level ke-7. Kami jauh lebih lemah. Misalnya, tubuh saya yang sebenarnya hanya berada di puncak tingkat ke-7, dan inkarnasi saya jauh lebih lemah. Hanya dengan mengandalkan inkarnasi saya tidak akan bisa mendapatkan apapun. Dengan demikian, tubuh kita yang sebenarnya akan sering mengunjungi wilayah dalam. Kami pertama-tama akan menggunakan inkarnasi kami untuk mencari jalan di depan untuk menyelidiki tingkat bahaya sebelum tubuh kami yang sebenarnya melanjutkan. Hanya ketika kita membunuh beberapa iblis penghancur yang lebih kuat, itu akan bermanfaat bagi jiwa kita. Sui Ying mengangguk. Semakin kuat iblis penghancur, semakin besar kemungkinannya untuk meninggalkan beberapa bahan penting dan berharga. Leading Wing Hall Master menambahkan. Bahan berharga. Sui Ying juga tahu tentang ini. Itu tidak seperti bertarung di pagoda bintang di mana tidak akan ada manfaat sama sekali. Bertarung dengan iblis penghancur, selain membuat dirinya marah, seseorang akan mampu menyerap energi unik yang bermanfaat bagi jiwa. Lebih jauh lagi, beberapa bagian dari iblis penghancur itu luar biasa, dan mereka akan meninggalkan sebagian tubuh mereka setelah mereka mati dalam pertempuran. Ini adalah bahan yang sangat berharga yang dapat digunakan untuk memperbaiki harta karun peringkat kosmos dan harta rahasia lainnya. Misalnya, Cheng Kun, di masa lalu adalah material dari tubuh iblis penghancur.
Atau rambut dari iblis penghancur lapis baja emas tertentu bisa diperlakukan sebagai senjata. Rambutnya seperti senjata sungguhan yang tidak mudah rusak. Kemudian jika dia mati dalam pertempuran, rambutnya akan tertinggal dan digunakan untuk memurnikan menjadi harta rahasia. Nilainya mungkin bernilai beberapa ribu bahkan puluhan ribu origin world rocks. Semuanya membutuhkan keberuntungan. Iblis penghancur harus memiliki bagian-bagian tertentu dari tubuhnya yang mencapai kekuatan tertentu karena sebagian besar masih akan sepenuhnya padam setelah mati dalam pertempuran. Saya sudah terjebak di kemacetan ini terlalu lama. Bantuan yang dibawa oleh iblis. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.